Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah usi binafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, disyukuri kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan. Sesungguhnya kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, walaupun kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa kesempatanlah sesungguhnya yang memiliki peluang bagi kita ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Konsentrasi kita ini sering hanya kepada bagaimana kita ini mendapatkan dunia dan isinya lebih baik, lebih banyak begitu. Tapi kesempatan untuk merenungkan bahwa kesempatan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu jarang kita lakukan. Makanya nanti kita harus hati-hati begitu kesempatan itu hilang. Kemudian sadar kita ini kalau kita ini sudah meninggal dunia. Maka yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran adalah mereka itu kemudian memohon kepada Allah. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ini pernyataan Allah yang harus betul-betul kita renungkan. Ketika orang itu nanti sudah meninggal dunia, maka orang itu kemudian memohon pada Allah, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah saya ini ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kembali saya ke dunia ini dengan harapan mudah-mudahan saya itu bisa untuk beramal yang baik, beramal soleh fima taroktu, yaitu amal soleh yang sebetulnya saya ketahui. Jadi saya ketahui amal soleh itu, tetapi taroktu saya tinggalkan ketika saya itu hidup di dunia. Kita ini kan sebetulnya dengan ilmu kita apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus kita lakukan ini sebetulnya tahu untuk persiapan akhirat itu. Tetapi kadang-kadang kesempatan yang diberikan Allah untuk menumpuk bekal dalam kehidupan akhirat itu, kadang-kadang kita ini masih kalah dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk menumpuk bekal kita ini dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu marilah kita renungkan bahwa kesempatan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ingat, hilangnya harta itu bisa kita cari, tapi hilangnya kesempatan itu sudah tidak pernah nanti akan kita dapatkan lagi. Shalawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, dan yang juga kita harapkan kelak fi yaumil qiyamah atas izin Allah itu memberikan syafaat atau pertolongan pada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, yang menurut Imam Nawawi hadis-hadis yang berjumlah ada 42 itu semuanya adalah pokok-pokok agama. Di antara yang 42 itu adalah salah satu hadis yang pada kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya itu untuk kita renungkan bersama, supaya menjadi satu di antara pedoman hidup kita. Satu di antara pedoman hidup kita. Pedomannya kan banyak nanti itu. Jadi cara berpikirnya itu nanti dalam kehidupan ini kan banyak hal yang harus menjadi
cara berpikir kita. Tetapi ini ada salah satu cara berpikir yang Rasulullah sampaikan kepada seorang. Jadi ceritanya itu hadis ini bersumber dari Abil Abbas ya. Jadi narasinya ini disampaikan oleh Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang yang datang kepada Nabi. Jadi mungkin ini Abul Abbas atau Abil Abbas ini tahu persis sehingga beliau menceritakan pada hadis ini. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Faqala monggo nuli matur sapa rajul ya Rasulullah, duh Rasulullah, ya Rasulullah. Dullani ngalang amalin idza amiltu wa habbanillah wa habbanin nas. Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya, kata rajul itu. Ngalang amalin ing atase amal atau penggawean, tunjukkan kepada saya perbuatan. Idza amiltuhu ketika itu aku lakukan. Ahabbani mongko padha demeni sapa demen ing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Wa habbani lan demen ing ingsun sapa anas manusa. Ya Rasul, tolonglah saya ini ditunjukkan amal atau perbuatan yang ketika itu aku lakukan maka Allah mencintai aku, manusia juga mencintai aku. Jadi kelihatannya pertanyaan ini simpel begitu. Orang ini menginginkan dalam hidupnya itu dicintai Allah sekaligus dicintai oleh sesama manusia. Karena memang kalau manusia itu dicintai Allah dan dicintai manusia, itu kelihatannya urusannya itu beres. Mengapa? Karena ketika Allah itu mencintai seorang, maka Allah sampaikan cintanya Allah itu pasti berbarengan dengan maghfirahnya. Ini sudah pernah dulu kita sampaikan. Jadi cintanya Allah itu nanti akan dibarengi dengan maghfirahnya. Karena itu meraih cintanya Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan cintanya manusia ini akan menjadi salah satu lantaran doa bagi kita yang baik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau mencintai orang lain, maka insya Allah yang akan terlontar, yang akan terbersit di dalam jiwanya itu adalah doa yang baik bagi orang lain. Doa yang tulus, maksud saya itu begitu, bukan doa yang dipaksakan. Jadi doa yang tulus. Kadang-kadang kan kita juga merasa kadang-kadang kita ini berdoa itu secara terpaksa gitu. Jadi berdoa secara terpaksa karena ada nilai tekanan di sana itu. Tetapi ketika orang itu betul-betul mencintai kita, maka doa yang dilantunkan itu pasti doa yang tulus dari hati. Makanya ini doanya orang-orang yang kekurangan kemudian kita beri sesuatu. Dengan doanya orang yang berkecukupan dan kita beri sesuatu, itu masih lebih mustajabah, lebih tulus doanya orang-orang yang miskin. Makanya Rasulullah itu mengarahkan pada kita ini supaya lebih banyak perhatian kepada orang-orang miskin. Kita ini memberikan sesuatu dalam bentuk hadiah kepada orang lain itu sesungguhnya juga dibolehkan. Jadi misalnya kita memberikan hadiah kepada teman itu boleh. Tapi jangan lupa
memberikan sesuatu kepada orang yang betul-betul membutuhkan, itu nilainya jauh lebih baik daripada kita ini memberikan sesuatu kepada orang yang sesungguhnya itu tidak begitu membutuhkan, hanya sekedar untuk menjalin ukhuwah, sekedar untuk menjalin pertemanannya. Tapi jangan sampai kita ini memberikan sesuatu kepada orang lain yang ini dalam bentuk riswah, artinya dalam bentuk, kalau bahasa Jawa ini ya nyokok begitu, supaya urusan kita ini menjadi mudah, kemudian kita ini supaya bisa mendapatkan sesuatu begitu. Ini satu yang harus kita hindari. Jadi ketika kita saja bisa membayangkan ya, ketika ini membutuhkan sesuatu gitu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kemudian ada orang lain itu yang memberikan sesuatu yang kita butuhkan, maka rasanya itu luar biasa masuk ke dalam relung hati kita ini, dan kita berdoanya itu pasti sangat tulus begitu. Ini berbeda ketika kita ini diberi sesuatu oleh orang yang sesungguhnya kita ini tidak terlalu membutuhkan barang itu. Ya kita tetap berterima kasih, tetapi di dalam batin kita ini doanya tentu tidak setulus ketika kita ini mendapatkan sesuatu dari orang lain, sesuatu yang kita butuhkan. Maka perbanyaklah kita ini untuk memberikan sesuatu kepada orang yang memang membutuhkan itu, bukan kepada seseorang yang sebetulnya tidak membutuhkan, walaupun itu juga diperbolehkan dalam ajaran agama. Jadi ketika itu seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan permohonan kepada Rasulullah supaya menunjukkan sebuah amal yang apabila amal itu dilakukan maka Allah akan mencintai dan manusia juga akan mencintai. Faqala magonoli dawuh sa Kanjeng Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu itu fid dunya yuhibbukallah, maka Allah itu akan mencintai kamu. Di dalam syarahnya Imam Nawawi menyampaikan, az-zuhdu tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan wal iktisaru 'alal kifayah. Yang disebut zuhud itu adalah kamu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak kamu butuhkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak kamu butuhkan. Sebetulnya kebutuhan manusia ini kalau diklasifikasi itu kan ada tiga tingkatan ya. Ada kebutuhan yang sifatnya itu daruriyah, ada kebutuhan yang sifatnya itu hajiyah, ada kebutuhan yang sifatnya tahsiniyah. Yang daruriyah ini mesti harus ada, artinya itu kebutuhan primer kita ini. Kemudian yang hajiyah itu adalah kebutuhan sekunder. Jadi kalau misalnya nun sewu, ini gambarannya kalau kita ini rumah ini kan kebutuhan daruriyah. Kemudian pintu, kemudian jendela itu kan hajiyah ya, kebutuhan lah. Kemudian rumah itu kita cat warnanya apa dan sebagainya, kita beri perhiasan ini itu kan tahsiniyah. Orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu meskipun itu halal ketika dirinya itu sudah merasa cukup untuk menggapai kehidupan akhirat. Ini bukan berarti Islam melarang kita menjadi orang kaya, tidak. Tetapi Islam memberikan pakar dan arahan kepada kita supaya kita ini tidak ngongso-ngongso dalam kehidupan dunia ini. Jadi tidak ngongso-ngongso dalam kehidupan dunia ini sampai kita ini melupakan akhirat. Maka berpikirlah yang kita miliki itu sebetulnya sudah cukup untuk menggapai akhirat. Berpikirlah sampai titik itu, jangan ngongso-ngongso, apalagi kalau kita ini ingin mengumpulkan dunia ini dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi berzuhudlah. Anggaplah diri kita ini merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Tapi tetap kita ini berikhtiar, berusaha, tetapi melalui jalur-jalur yang
berada di dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah. Dan sampai nanti kita ini karena keinginan kita yang meluap-luap untuk tahsiniyahnya itu, maka kita ini melanggar batasan Allah. Karena tahsiniyah itu kadang-kadang kalau kita ini tidak betul-betul menyadari, tahsiniyah itu akan menjadikan kita ini punya perasaan sombong dan pamer. Coba kita bayangkan kalau misalnya ya kita sudah punya kendaraan lah begitu, yang sebetulnya sudah mencukupi kendaraan itu, tetapi kita menginginkan kendaraan itu yang modelnya itu terbaru, kemudian yang harganya itu tertinggi. Sebetulnya model yang baru, harga yang tertinggi itu kan berada di dalam tahsiniyah itu. Nah, ini kalau kita turuti biasanya akan menjadikan diri kita ini non sewu punya di dalam batin kita itu perasaan pamer. Nah, gitu mobilku regane 1 miliar misalnya. Oh gitu mobilku keluaran terbaru, ada sifat pamer, dan sekaligus nanti di dalam sifat pamer itu ada takabur. Nah, mau apa gitu kan begitu. Itu dalam seluruh aspek kehidupan punya nilai seperti itu. Makanya zuhud itu sekali lagi bukan dalam kerangka kita ini mengekang umat Islam itu untuk menjadi orang yang tidak kaya, tidak. Tetapi zuhud ini adalah bagaimana kita ini menata batin kita supaya apa yang kita miliki itu tidak menjadikan kita ini takabur. Ini yang penting sekali bagi kita. Wasyad fima indan nas yuhibbukan nas. Wasyad lan zuhuta sira fima ing dalam barang indan nasi kang ana ing dalam antarané manusa yuhibbuka mongko demen to tresna ing sira sapa anasu manusa. Berzuhudlah terhadap sesuatu yang berada di antara manusia, maka nanti manusia itu akan mencintai. Nah, kita ini setiap kita akan berada di lingkungan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan kepemilikan dunia ini, ya kita jangan terlalu kelihatan melebihi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita ini berada di sebuah lingkungan, kemudian segalanya itu kita ini jauh melebihi orang yang ada di sekitar kita, tentu nanti akan menjadi rasan-rasan, wah pamer, wah begini. Ya, akhirnya itu orang itu tidak akan tulus mendoakan kita. Jadi hiduplah di tengah-tengah manusia ini ya sebanding dengan yang lain. Jangan kelihatan menonjol, rumahnya kelihatan luar biasa baiknya, sementara tetangga kita ini banyak yang membutuhkan bantuan, kendaraannya luar biasa, sementara tetangga kita ini banyak yang membutuhkan bantuan. Kan nanti manusia ini tidak akan mencintai kita, ya walaupun kelihatan di luarnya itu respect begitu, hormat begitu, tapi di dalam batinnya itu nanti ada sesuatu yang semacam perasaan kepada kita, perasaan yang tidak baik begitu. Ini kita harus bisa untuk menyelami masalah ini, karena sekali lagi nanti ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakatnya itu mencintai kita, maka doanya setiap hari itu adalah doa kebaikan. Tetapi ketika kita ini berada di tengah masyarakat, kemudian kita ini tidak dicintai oleh orang itu, kita kelihatan mengelit semuanya itu, oh luar biasa, jauh dibandingkan dengan yang lain, maka nanti orang sekitar kita itu tidak mencintai kita dan tentu tidak akan mendoakan kebaikan bagi kita. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan di hadis yang lain, kita harus hati-hati ketika kita ini tidur di rumah dengan nyenyak, sementara ada tetangga itu yang tidak bisa tidur karena kelaparan, maka yang tidur dengan nyenyak itu meskipun dia itu orangnya ahli ibadah, maka itu orang itu tempatnya nanti di neraka. Artinya ini sebuah kesalahan begitu, sebuah kesalahan yang harus kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wahiruhu biasa nit hasanah dengan sanad yang baik. Jadi monggo ini kita renungkan bersama
Karena sekali lagi kehidupan kita ini tidak abadi. Kehidupan kita ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batas yang tahu itu hanyalah Allah. Kapan Allah akan memanggil kita yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu kesempatan harus kita manfaatkan dan kita harus bersiap-siap kapan saja di mana saja kita siap untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kebersamaannya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan kita di dalam kebaikan ini akan mengangkat derajat kita ini menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fadlu qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.